Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu ila akhir zaman. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin bi ihsan. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi mengandung arti, mengandung ayat bagi orang-orang yang berakal, yang dikenal dengan ulul albab. Di situ ditandaskan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam perubahan siang dan malam, itu menjadi tanda bukti, itu menjadi ayat bagi ulul albab. Persoalannya sekarang, siapakah ulul albab yang bisa mempelajari ayat-ayat yang tercantum di dalam langit dan bumi serta isi pergantian siang dan malam itu? Maka ayat berikutnya menjelaskan alladzina yadhkurunallah, yaitu yang berzikir kepada Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, dan yang berpikir tentang ciptaan dan kejadian langit dan bumi. Jadi apakah kita itu termasuk ulul albab ataukah tidak? Maka bisa dijawab, apakah kita termasuk orang yang berzikir dan berpikir. Di dalam ayat itu ditandaskan bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedangkan berpikir tentang ciptaan langit dan bumi. Jadi jangan terbalik. Kita di dalam kejadian langit dan bumi, pergantian siang dan malam, kita hanya menerima begitu saja tanpa dipikirkan, tanpa ditafakuri. Sementara urusan Allah terus dipikir, terus ditafakuri. Justru seharusnya berdasar ayat ini kepada ciptaannya yang terjadi di langit dan di bumi, maka kita gunakan pola pikir kita gunakan akal pikiran kita untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat itu. Tapi kalau yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala langsung
dari Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan ayat-ayat yang sifatnya qauli, yaitu Al-Qur'an dan sunnatur Rasul, maka kita dzikir, kita terima, kita sami'na wa ata'na. Apakah yang atau ayat-ayat yang kita temukan di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak kita pikirkan? Pikirkan maknanya, pikirkan hikmahnya, pikirkan nilainya, bukan pikiran sebabnya. Tapi kalau yang berkaitan atau yang kita temukan di dalam kejadian langit dan bumi, pergantian siang dan malam, justru kita gunakan akal pikiran untuk meriset, untuk meneliti apa hikmah dan tujuannya. Kemudian di situ dikatakan, setelah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpikir tentang alam semesta, maka ulul albab itu terlontar dari hati sanubarinya ucapan kesadaran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, Engkau ciptakan semuanya itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil, tidak ada yang tidak ada gunanya. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar, dan bebaskan kami dari jilatan api neraka. Jadi berzikir dengan disertai berpikir, bukan hanya menerima begitu saja tanpa ada analisis, tanpa ada telaahan, tanpa ada penghayatan. Sebab bagaimana kita bisa menghayati kejadian alam? Bagaimana kita bisa memahami hikmah diciptakannya langit dan bumi, sehingga terlontar dari hati sanubari kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apapun yang Kau ciptakan ya Allah, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan segala sesuatu itu tidak ada yang batil? Bagaimana kita bisa memahami bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada guna dan manfaatnya, kalau kita tidak mengetahui guna dan manfaatnya? Mungkin biasanya ketika kita melihat ayat Allah yang berupa barang tertentu atau hewan tertentu, baik itu hewan yang kecil seperti nyamuk yang disebut di dalam Al-Quran, atau semut, atau lebah, atau labah-labah, kita akan terlontar, ya Allah, Engkau ciptakan semut, Engkau ciptakan lebah, Engkau ciptakan labah-labah, sungguh besar manfaatnya. Apakah benar mengucapkan sungguh besar manfaatnya? Sungguh banyak artinya. Itu terlontar dari hati sanubari kita yang muncul atas kesadaran. Mungkin akan terlontar ucapan itu kita semata-mata karena didasari iman, bisa didasari zikir kepada Allah, sehingga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi persoalan kalau menjadi ulul albab itu benar-benar dihayati dari sanubari. Tapi bagaimana kita bisa menghayati dari hati sanubari kalau kita tidak pandai menelaah, meneliti? Makanya Al-Quran mengajarkan kita supaya kita bisa berzikir kepada Allah dengan senantiasa berzikir dengan rasa, dengan ucap, dengan sikap dan tindakan. Maka hendaklah kita bertadabbur Al-Quran dan Sunnah. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka mau bertadabbur tentang Al-Quran? Dan apabila kita ingin menghayati dan benar-benar mengakui
ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu bermanfaat dalam segala aspek kehidupan, baik dari yang kecil, barang itu, ciptaan Allah itu, seperti yang saya sebutkan tadi, maupun yang besar tentang kejadian alam semesta. Maka di sini perintahnya adalah tafakkur. Jadi ulul albab secara ringkasnya memiliki sifat tadabbur tentang ayat qauliyah yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah, serta tafakkur tentang ayat kauniyah, tafakkur alam. Jadi tadabbur Al-Quran dan Sunnah serta tafakkur alam semesta. Dengan tadabbur Al-Quran dan Sunnah yang disertai dengan tafakkur alam semesta, maka dia menjadi orang yang ulul albab, yang sikap yang pertama adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia terucap di dalam kehidupannya itu, ya Allah, Engkau ciptakan segalanya tidak sia-sia. Artinya apa? Dia bisa memanfaatkan dan bisa menggunakan apapun yang ada di langit dan di bumi ini. Kemudian yang kedua adalah subhanaka. Maha suci Allah, maha suci Engkau ya Allah, memahasucikan Allah. Mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan yang tiada terhingga. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah waqina adzabannar. Berusaha sekuat tenaga untuk terhindar dari jilatan api neraka. Artinya dia mampu menjaga diri, baik menjaga diri dari hal-hal yang berdampak negatif atau berbahaya di dunia kini, maupun menjaga diri dari hal-hal yang berdampak negatif di akhirat kelak. Itu sebetulnya salah satu makna dari takwa, al-ittqa wal hifdzu an iqabi dunya wa iqabil akhirah. Kemudian Rabbana innaka man tudkhilin nar. Dia juga terlontar dari hati yang mendalam, ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya orang yang dimasukkan ke neraka itu sudah terhina. Faqad ahzaita. Wa malid dhalimina min ansar. Dan tidak ada bagi orang yang zalim itu sebagai penolong. Kemudian Rabbana innana sami'na, ya Allah, dia juga mengucapkan seperti itu. Sesungguhnya kami sudah mendengar. Rabbana innana sami'na, sungguh kami sudah mendengar munadian yang memanggil kami. Yunadilil iman, menyeru kepada keimanan. An aminu, hendaklah kalian beriman bi rabbikum, pada Tuhanmu. Fa amanna, maka kami pun beriman. Rabbana faghfir lana, ya Allah, oleh karena itu ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Dunubana, segala perbuatan dosa, baik ucap, sikap maupun tindakan. Wa kafir, dan hapuskanlah, tutupilah, anna, dari kami, sayyiatina, kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Kalau wa tawaffana ma'al abror, wafatkanlah kami bersama orang-orang baik, berarti orang yang ulul albab itu bergaulnya dengan orang baik. Karena bagaimana bisa wafat dengan orang baik kalau bergaul sehari-harinya dengan orang yang tidak baik. Wa tawaffana ma'al abror. Kemudian Rabbana wa atina ma wa'adtana. Ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang Engkau janjikan. Berarti dia sudah yakin akan janji Allah, dan sekaligus juga tidak pernah menyalahi janji. Janji kepada siapa? Melalui Rasulnya, ala rusulika. Wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Demikian hadirin rahimakumullah, beberapa sifat ulul albab yang prinsip dasarnya adalah berzikir dan tafakkur, sehingga benar-benar
dia akan mendapat janji Allah Subhanahu wa taala. Ghafarahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita perhatikan surat Ali Imran 190 194 yang saya khutbahkan tadi, maka sekurang-kurangnya ada 14 sifat atau 14 karakter manusia menjadi ulul albab. Yang pertama adalah yadkurunallah, zikir kepada Allah. Dan dia juga senantiasa tadabbur ayat-ayat Allah yang bersifat qauliyah. Ucap Allah Subhanahu wa taala baik yang langsung diucapkan olehnya seperti Al-Qur'an maupun yang dikutip oleh Rasulullah seperti hadis qudsi maupun wahyu Allah melalui Rasulnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan bahasanya sendiri. Itu adalah yadkurunallah, tadabbur Al-Quran. Kemudian yatafakkarun yang kedua, yaitu berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik ciptaannya yang sangat kecil maupun yang sangat besar. Tentu berpikir di situ bukan melamun, tapi benar-benar riset atau penelitian tentang alam semesta. Kemudian yang ketiga, wa ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kami sadar bahwa Engkau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Artinya orang yang ulul albab, sifat yang ketiganya pandai memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Yang keempat, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Artinya mengagumi segala ciptaan Allah, memahasucikan Allah, dan sekaligus dia berusaha sekuat tenaga bersihkan diri. Yang kelima, faqina adzabannar, ya Allah jauhkanlah kami dari jilatan api neraka. Artinya menjaga diri dari bahaya duniawi maupun ukhrawi. Karena nar itu terdiri dari duniawi dan nar juga ada terdiri dari ukhrawi. Yang keenam, man tudkhilin nar faqad ahzaita. Berarti dia tidak mau dihina, tidak mau dihinakan. Artinya pandai menjaga kehormatan, baik kehormatan duniawi maupun ukhrawi. Yang ketujuh, wa malid dhalimina min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Artinya dia menjauhi kedaliman dan memberantas kedaliman, tidak menjadi penolong bagi orang yang zalim. Kemudian sami'na munadiyan, memperhatikan seruan apapun, baik seruan untuk mengajak bertadabur Al-Quran dan Sunnah maupun seruan untuk tafakkur. Memperhatikan seruan kebenaran serta senantiasa mencari kebenaran, dakwah dalam keimanan. Kemudian sami'na munadiyan, mendengar, memperhatikan. Lalu yang kesembilan adalah fa'amanna, responsif atas panggilan iman. Maka begitu ada seruan iman, maka sami'na wa ata'na, fa'amanna. Kemudian yang ke-10 adalah faghfir lana dunubana, artinya ulul albab itu rajin bertobat, senantiasa membersihkan diri.
Wa kaffir anna sayyi'atina, menghapus kesalahan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, menghapus kesalahan dengan memperbanyak kebaikan. Wa tawaffana ma'al abrar, berarti dia pandai bergaul sesama muslim, sesama yang baik, dan dia tidak bergaul dengan orang-orang yang jelek. Wala tukhzina yaumal qiyamah, berarti dia menghindari yang menimbulkan kesedihan di hari akhir. Dan yang ke-14, innaka la tukhliful mi'ad, yakin akan janji Allah dan selalu menepati janji. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ulul albab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.